Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Hildegaris Veronica Sanawin dari kelas C mahasiswi baru tahun 2021 program studi administrasi bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul The Cambridge Companion to Durkheim. Buku tersebut diterbitkan pada tahun 2005 oleh The Cambridge University Press dan ditulis oleh Jeffrey C. Alexander dan Philip Smith. Buku ini memiliki 419 halaman. Buku ini terdiri dari 3 bab. Pada bab pertama terdapat 7 subtema, pada bab kedua terdapat 4 subtema, dan pada bab ketiga terdapat 4 subtema. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview secara garis besar dari bagian pertama yang sudah saya ringkas menurut pemahaman saya. Pada bagian pendahuluan ini saya akan mengawali dengan mengingat kembali sebuah pertanyaan yang tertulis dalam buku tersebut yang berbunyi seperti ini. Apa arti Durkheim bagi ilmu sosial dan teori sosial saat ini? Nah, pertanyaan ini cukup sederhana, tapi untuk menemukan jawabannya cukup rumit. Salah satu cara untuk mencoba menjawab dengan menetapkan tweets dekonstruktif pada literatur sosiologis, standar tentang produksi budaya dan pengetahuan. Mungkin ini sebagai awalan saya. Mungkin kita akan masuk pada latar belakang dari Durkheim. Durkheim ini adalah seorang putra rabi yang lahir pada tanggal 15 April 1854 di Epinal, sebuah kota kecil dengan ibu kota Departemen Vosges di Laurenie. Beliau juga merupakan cucu ke-8 generasi rabi ayah anak. Durkheim lahir pada saat usia kedua orang tuanya yang berusia 53 dan 38 tahun. Berikutnya saya akan menjelaskan politik nasionalisme dan sosialisme sekarang. Di sini saya menghantar teman-teman dengan pertama-tama kita harus mengetahui sosiologinya. Sosiologinya adalah menjadi lebih radikal atau kritis dari sebelumnya. Durkheim dia telah memperoleh status sebagai seorang pemikir politik atau lebih tepatnya sebagai analis politik dalam beberapa tahun terakhir. Orang yang memeriksa kekuasaan dan negara dalam banyak hal, dia juga waktu itu memiliki usia yang sangat muda. Sejak awal pendidikan dan patologi, Durkheim memiliki 2 kepentingan yang lebih mendasar. Durkheim ini dia diangkat di Bordeaux karena idealisme republik dan keinginannya untuk membangun moralitas sekuler. Nah, di sini dia setelah cuti belajar pada tahun 1985 di Jerman, di mana dia mengunjungi laboratorium psikologi dan mempelajari keadaan filsafat dan ilmu politik. Durkheim diangkat sebagai profesor ilmu sosial dan patologi. Dan pada akhirnya sosiologi memberikan kesempatan untuk memuaskan kebutuhannya akan pengetahuan dan tindakan bidang minatnya yaitu di ilmu-ilmu sosial politik dan ekonomi. Di situ Durkheim memiliki minat di bidang-bidang tersebut. Durkheim juga menjadi sekretaris Ligue cabang Bordeaux
dengan beberapa kesulitannya karena dia adalah seorang anggota baru di Jean Georges S. Dia juga mendirikan sebuah asosiasi university guru dan siswa yang disebut dengan La Jeunesse Lague. Nah, di mana ia berbicara tentang agama dan kebebasan berpikir kemudian menjadi individualisme. Berikutnya adalah jenis sosial patologi dan jenis bunuh diri. Durkheim menyukai ini karena pelatihannya di École Normale Supérieure dalam filsafat. Tiga kaya besarnya yaitu pembagian kerja, bunuh diri, dan bentuk dasar kehidupan religius. Nah, masing-masing terdiri dari 3 buku, aturan, metode, dan sosiologi. Dalam kasus keduanya, Durkheim menyajikan 3 jenis, tetapi jika seorang pembaca yang benar, dia akan menggambarkan empati saat membaca buku dari Durkheim tersebut. Dalam bukunya juga menjelaskan tentang bunuh diri anomik yang sifatnya dari sebuah tujuan atau keinginan yang tidak mengenal batas. Maka timbullah sebuah keinginan, baik dari keinginan saya. Durkheim juga mengadakan gerakan Durkheimian di Prancis dan di dalam dunia sosiologi. Durkheim adalah sosok yang paling benar, produktif dan kolektif. Karena di Prancis sosiologi dunia yang memilih seorang Durkheim sebagai direktur utama yang secara bertahap memperoleh personal administrasi di Departemen Instruksi Publik, dan kesempatan ini mereformasi pendidikan sehingga sesewaktu bisa memanjakan para siswa dalam jangka waktu yang pendek untuk mempelajari dengan baik. Sosiologi adalah ilmu yang harus menjadi ilmu umum di keadaan kontemporer. Sosialisme pada tahun 1960-an, sosiologi mengembangkan dasar ketika Universitas Prancis mengalami ekspansi yang besar dari elit ke pendaftaran massal. Durkheim mencari topik beasiswa yang baik, sekaligus ia menjadi sumber teoretis. Demikian review buku yang saya bawakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan sedikit review buku dari saya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salve, Om Swastiastu.